oh ternyata saya harus bisa beri manfaat ke orang lain. Ah. Ya inilah yang akan saya lakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial di luar. Apa kegiatan sosial di luar ini yang harus saya perbuat? Oh, saya pelajari. Ternyata memang kembali yang saya jelaskan tadi bahwasanya saya prihatin dengan lingkungan kita di Balikpapan. Apa prihatinnya? Satu, orang-orang sudah pada datang ke sini. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di IMP Podcast, Infinity Muslim Planner. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Wah, lama nih kita nggak nge-podcast di IMP ya. IMP ya, bener ya? Saya takut salah lagi nih, karena lama cuti ya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang luar biasa. Beliau seorang pengusaha, tapi yang lebih kerennya lagi, beliau tuh bukan cuma pengusaha yang sekedar mencari cuan dan cuan, tapi punya kepedulian sosial yang luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Bang Zulfian. Gimana kabarnya Bang Zulfian? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Semangat. Selalu semangat. Ya, selalu mengatakan semangat pagi. Makanya. Semangat pagi, woi. Walaupun sudah malam. Walaupun sudah malam. Karena kita terus harus bersemangat, ya kan? Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Zulfian. Tapi kalau kita ngomongin sosiopreneur ya, sosiopreneur ini yang lebih tepat nih. Karena tadi saya udah ngobrol-ngobrol sekilas nih sama Bang Zulfian dan terpukau banget dengan cerita beliau, dengan kisah beliau gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman pastiin tonton sampai selesai. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Bang Zulfian, boleh dong cerita dulu. Siap. Sekarang usahanya apa nih Bang? Saya ini usahanya di bidang jasa. Bidang jasa. Jadi saya membersihkan orang. Membersihkan orang. Maksudnya itu komponennya orang. Baju. Oh, baju. Di laundry. Laundry ya? Iya. Wah, ini menarik juga ini ya. Kalau nggak dicuci bajunya besok nggak pakai baju. Betul. Perannya penting nih. Betul. Nah, tapi Bang Zulfian sudah berapa lama usaha laundry ini? Sekarang genap 4 tahun. 4 tahun ya? Genap 4 tahun. Dan ini bukan usaha pertama berarti? Banyak usaha-usaha yang sudah saya lewati. Yang sekarang ini adalah usaha jasa. Fokus di usaha laundry. Ya, betul. Ada usaha yang lain? Belum ada. Belum ada ya? Ini masih merencanakan. Artinya usaha sosial tadi. Oke. Tapi kita bahas nanti ya. Jangan dulu dibahas sekarang. Oke. Ya. Nah, kalau boleh cerita nih Bang Zulfian, perjalanan usaha pertama kali dari mana nih? Ya, semenjak saya lulus kuliah, ya Kuliah jurusan apa Bang? Ekonomi. Jurusan ekonomi. Oh, tepat lah ya, pas lah ya. Ya, ekonomi. Nah, walaupun saya skripsinya itu melenceng K3. Oh, bisa ya gitu ya? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Itu skripsi saya posisinya. Nah, terus kebetulan juga dari mahasiswa itu juga saya sudah usaha di situ. Sudah mulai menjalani usaha di kafe. Oke. Nah, seperti itu. Lulus. Nah, kebetulan sebelum saya berusaha di entrepreneur di usaha kafe tadi, saya kerja dulu. Oke. Nah, di situ. Nah, baru kita usaha di usaha kafe. Berarti usaha pertama usaha kafe. Iya, usaha kafe. Berapa lama Bang? 1,5 tahun. Kenapa pada saat itu milih usaha kafe? Kebetulan memang sih namanya usaha ya pasti ada persaingan. Ya ada persaingan. Ada persaingan positif, ada persaingan yang negatif. Ya, betul. Nah, kebetulan ya pada saat itu saya usaha kafe itu di depan rumah sakit Pertamina. Wah, strategis banget strategis. itu. Dan itu rame banget itu. Betul. Nah, kebetulan memang ya rame. Hambur tuh uang saya tuh di situ. Udah jadi sultan lah ya. Nah, jadi berjalannya waktu 1,5 tahun beralih ke usaha kayu. Kenapa cuma 1,5 tahun Bang? Padahal rame. Betul. Nah ini tadi tuh ada persaingan yang tidak sehat di situ. Ya, saya mengatakan tidak sehat kenapa? Informasinya sih memang lokasi itu memang digunakan untuk fasilitas
yang lain. Institusi lah ya. pemiliknya, Oh, dari miliknya. Nah, saya tidak mau mengatakan itu Iya. institusi apa. Ternyata di situ dipakai untuk usaha rumah makan juga, kan begitu. Oke. Nah, tapi terlepas dari bahasa-bahasa negatif, sudahlah. Artinya memang rezeki saya sampai Di situ situ. saja. Nah, tidak keluar dari situ, saya terus berjuang, berusaha dan sebagainya. Itu pada saat itu masih single. Masih single ya? Ya, masih single. Jadi masih bebas bergerak. Masih bebas, masih freedom. Oke. Nah, ya Akhirnya dari 1,5 tahun itu tadi, yang tadinya rame, ya udahlah lepas lah. Ya, Bisa dengan mudah ya bang ya? sebenarnya sih nggak mudah untuk melepas itu karena itu tadi ramenya kafe yang sudah saya bangun itu posisinya. Nah, mau cari tempat lain, memang kita harus penuh dengan perhitungan. Ya. Nah, di berjalannya waktu, memang ada yang namanya kita banyak teman ya dan sebagainya, ada informasi peluang-peluang yang sangat bagus. Nah, artinya kan kita kan hidup ini kan mencari yang terbaik, kan begitu? Iya, iya, iya. Nah, akhirnya ada peluang kita di usaha kayu tadi. Kayu. Akhirnya saya lamalah berdomisili di Kalteng di Palangkaraya. Palangkaraya. Seperti itu. Itu Dari bisnis kafe loncat ke bisnis kayu. bisnis kayu. Gak nyambung nih. Betul. Memang betul nggak nyambung. Ya, tapi begini artinya. Ini yang menarik ya, itu. Saya ini orangnya memang tidak bisa diam. Artinya ada sesuatu hal yang bagus atau peluang itu, saya berusaha untuk mengambil peluang itu. Posisi. Tapi abang nggak punya basic di situ? Tidak ada basic. Tapi kita ini manusia ini kan dikasih kesempatan untuk berpikir, untuk belajar dan sebagainya. Ya kan, ada peluang bagus di situ, kita pelajari dulu. Jangan langsung kita terjun di situ. Jadi saya pelajarin, oh ternyata peluangnya bagus nih. Nah gitu loh. Jangan sekali-kali mengatakan kita coba-coba, jangan. Ya, selalu mengatakan, oh Pak saya bekerja di sini coba-coba Pak, jangan. Artinya begitu. Nah kita pelajari dulu. Buat anak aja nggak boleh coba-coba. Ini buat masa depan ini. Betul. Nah akhirnya ya usaha di Akhirnya terjun bang. ya. Cuman ya namanya banyak problematika ya kan, dan kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Apa itu? Yaitu tadi COVID-19. Oh. Ya, COVID-19. Tapi masuk di bisnis kayu itu sebelum COVID? Sebelum COVID. Sebelum Oke. COVID. Nah, sebelum COVID berjalan waktu terjadilah bencana itu. COVID tadi. Jadi lockdown semua, perusahaan lockdown, ya kan, usaha-usaha banyak yang bangkrut ya. Iya. Masalah. Ya itu badai yang luar biasa. Betul, buat, betul bukan sekali. bukan cuma buat usaha kecil, termasuk usaha besar pun juga terdampak. Gitu. Betul sekali. Nah itu akhirnya ya saya tidak bisa diam orangnya. Artinya banyak peluang-peluang di luar sana yang bisa kita lakukan, kan begitu. Akhirnya saya balik. Nah kebetulan pada saat itu saya punya karyawan nih yang tidak bisa pulang. Nah karyawan saya ini kebetulan wanita yang domisilinya ada di Pekanbaru di Riau. Oh. Nah pada saat itu Jadi karyawan ini dari Riau, aslinya orang Riau. Pekanbaru Riau. Kerja di tempatnya abang di Kalteng, Betul. Palangkaraya. Nah, kebetulan beliau ini apa namanya itu backgroundnya guru, dia guru agama, ngaji sama di TK. Nah dia berusaha untuk mencari nafkah jauh-jauh. Itulah yang saya hargai. Walaupun banyak di sekitar saya itu mau ngelowong juga. Iya. Nah, gitu. Akhirnya saya terima. Nah dengan adanya lockdown itu akhirnya tidak bisa pulang nih Iya. karyawan saya ini. Maka ya harus diselamatkan ini. Betul. Oh, Jadi kembali ke diri saya, bahwasanya saya sekarang lagi single nih, ya kan. Nah ini banyak juga single. Iya, peluang nih. Begitu. Jadi Jangan kita jodoh nih, yang saya- jadi yang saya- sinetron ini. Betul. Yang saya katakan tadi itu kan ada peluang diambil. Gitu. Ini peluang, artinya begitu. Bukan cuma peluang bisnis ya. Iya. Nah, artinya kan keterbatasan usia juga. Iya. Mau gak mau karena kita ditekan terus sama ibu kan. Nikah. Masa kamu mau jadi bujang lapuk kan begitu. Nah, akhirnya udah. jodoh. Akhirnya udah. Ikut aja ke Balikpapan daripada kita di sini sudah di lockdown ya kan sama pemerintah tidak boleh melakukan aktivitas dulu. Terus masalah suplai barang pun juga tidak bisa kan, tidak boleh kan. Nah kebetulan bandara pun di lockdown. Ya. Ya, Memang cukup ketat lah pada saat itu. Betul. Akhirnya sudah kita ikut ke Balikpapan. Nah dalam perjalanan itu akhirnya ngobrol-ngobrol, chemistry ada, udah akhirnya saya lamar.
Nah, jadi Nggak pakai pacaran ya? kita nggak usah pacaran ya. Kita nikah dulu. Nah, setelah menikah baru pacaran. Nah, Keren nih. Menerapkan langsung nilai keislaman tuh. Nah, Nggak ada pacaran-pacaran dalam betul. Islam. Ya, alhamdulillah Allah memberikan jalan. Artinya di dalam Islam pada saat kita menikah, disitulah rezeki kamu mengalir. Jadi berkahnya lockdown buat Anda dapat jodoh, guys. Iya. Iya, betul. Sampai saya punya pemikiran ini. Mah, wah sudah panggil Mah ini. Iya. Udah beda nih panggilan. Kalau kita punya anak, kita kasih nama apa ini? Waduh, masa corona? Hampir itu. Hampir ya? Hampir saya kasih nama Corona. Nah, gitu. Nah, akhirnya saya kasih nama pada saat itu Muhammad Sultan Al-Fatih. Masya Allah. Nah, akhirnya Aduh. istri saya mengandung. Tapi ya itu tadi cobaan apa namanya itu datang. Iya. Nah, jadi istri saya mengandung 5 bulan keguguran. Kuburan. Nah, gitu. Jadi almarhum anak saya kubur di sebelah orang tua saya di Kilo 8. Oke. Oh, itu sudah di Balikpapan ya? Iya, Balikpapan sudah. Nah, akhirnya kita mencoba untuk cari usaha lagi nih. Ya kan, usaha. Oh, berarti pulang ke Balikpapan itu starting from zero lagi? Dari nol. Dari nol lagi. Jadi ya saya ngomong sama istri saya, usahanya oke. Kita bermula lagi dari awal ini. Apa yang harus kita usahakan ini untuk supaya kehidupan kita ini ke depannya bisa sejahtera lah. Gitu. Nah, saya belum berpikiran untuk mengurusi orang itu. Nanti kita larinya ke situ nanti. Iya, nanti kita ke situ ya. Tapi sejahterakan dulu diri kita. Baru kita sejahterakan orang lain. Kan begitu. Nah, artinya rezeki kita ada batas. Ya kan? Ya, kalau rezeki kita cuma segitu ya segitu. Nah, kita mencari berkah di luar. Yaitu membantu orang banyak. Nah, situ nanti kita bicara ke situ. Siap. Nah, jadi akhirnya usaha apa kita nih? Usaha ikan. Usaha ikan? Nah, ini panjang ceritanya kalau saya bahas. Tapi karena Luar biasa ini. iya. Kafe, kayu, ikan. Jauh ya. Ikan. Ini kemana-mana ini. Jauh. Ini kalau bicara toko ini jadi Toserba ini. Nah, tapi saya kembali ke namanya hukum ekonomi. Oke. Secara lulusan ekonomi, ya kan? Hukum ekonomi itu di mana ada peluang bagus, di situ diambil. Kan Iya, begitu. iya, Tapi kita manusia tidak pernah luput yang namanya belajar dan belajar sampai ke liang lahat kan belajar juga kan. Kewajiban Kenapa? kita. Karena pada saat di liang lahat kita pasti belajar. Ditanya kita kan. Tanya kita. Terus apa yang sudah kita pelajari? Iya, Ya kan? begitu. Iya. Akhirnya mulai ikan nih. Oh, ikan. Nah, kebetulan saya tidak ada basic di jual ikan. Iya, karena Gitu dari loh. kisah tadi nggak nyambung memang ikan. Cuman saya ada kata kunci. Oke. Nah, kata kunci ini yang sangat penting. Apa itu, Bang? Ya, artinya apa sih kebutuhan pokok manusia? Gitu. Sandang, pangan, papan, lah ya. Betul. Nah, kita jual ikan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Ya. Setiap hari dibutuhkan sama manusia. Kan begitu? Artinya permintaan atau demand-nya itu ada jelas. Betul. Nah, disitulah gimana kalau kita jual ikan? Loh, tidak ada basic. Kita kan ada guru kita, siapa? Ipar kita, yang namanya Pak Abidin. Oh, Ipar ada saya. keluarga, Ada ya. keluarga di Kampung Baru. Akhirnya saya belajarlah sama beliau. Nah, kebetulan beliau itu usahanya udang, bukan ikan. Nah, pada saat suplai udang, ada ikan di situ. Oke. Nah, daripada itu buang-buang nih, kulkas Iya, saya iya. penuh ikan, ya kan? Mau nggak mau, oke deh. Nah, jadi ikannya sih terbatas, sisanya kita beli di kebun sayur, kan gitu. Nah, sudah kita usaha ikan. Mulai lagi. Mulai jual ikan situ. Istri saya masih belum hamil nih. Nah, pada saat proses jual ikan itu lumayan omsetnya bagus, gitu loh. Istri saya hamil. Nah, hamil. Nah, namanya kita jual ikan, Iya. ya kan? Kita harus permintaan konsumen kan pasti, Pak, tolong disiangin. Iya. Kan disiangin tuh. Lumrahnya kan begitu. Iya. Iya. Nah, walaupun saya agak jijik juga sih, ini kan. Aduh, gimana cara nyianginnya ini? Sebelumnya bos kafe. Habis itu jadi bos kayu. Habis itu jadi ikan, ya kan? Coba. Ya, artinya begini, kita itu kadang di atas, kadang di bawah. Ya, Nah, kadang roda itu berputar, Bang. Betul. Tapi kita tetap bersyukur apa yang kita dapat gitu loh. Iya, Pada saat kita di bawah, pada saat kita di atas nih, pada saat kita di atas nih, tiba-tiba kita jatuh. Kita juga harus siap. Kita bisa menerima nggak kejatuhan kita itu? Kadang-kala orang itu banyak yang tidak menerima itu. Stres. Betul. Ya kan, melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ya itu tadi pembelajaran yang ada di mahasiswa, ya kan, di masyarakat, lingkungan juga mempengaruhi. Ya. Akhirnya kita mendapat hidayah di situ. Oke,
banyak kok peluang kita, kan begitu, ya kan? Ya banyak yang bisa dijadikan uang gitu loh posisinya. Nah, jadi ya kebetulan istri saya hamil dan tidak boleh berbau yang namanya tuh apa namanya itu bakteri dan sebagainya. Iya iya ya, karena akan berpengaruh ya buat kandungannya. Betul. Ya. Akhirnya ya saya putuskan berhenti. Berarti itu. Iya, Sisihkan. sampai pelanggan ikan kami itu sampai ke rumah itu. Benar Cari ya? Iya, cari ikan. Cari ikan. Aduh. Jadi gimana nih? Udah akhirnya oke, dia butuh ikan tergulu itu. Udah akhirnya saya Pak nanti sore saya antar Pak ke rumah Pak. Nah, akhirnya saya belanjalah ke sudah tutup itu padahal saya belanja ke kebun sayur cari kakap itu 2 Itu ekor berarti tuh. punya value beliau ini sampai konsumen tuh nyari loh. Iya, artinya kan Cocok. ya kita masih tetap menghargai konsumen kita. Artinya ya pelan-pelan kita bicara bahwasanya kita tutup. Nah, tapi kan kita terus saya berjuang terus banyak sebenarnya. Sebenarnya gini, ini mindset kita akan bawa ke masyarakat. Gitu loh. Masyarakat tuh jangan berdiam diri saja. Gitu loh. Orang-orang yang tidak mampu itu karena ketidakmampuan mereka untuk berusaha. Itu kelemahan gitu loh. Nah, makanya kita inilah ya, baik dari pemerintah maupun orang-orang yang punya basic entrepreneur, kita harus menyumbangkan ilmu kita ke masyarakat yang tidak mampu. Harus berkontribusi buat Harus masyarakat. berkontribusi. Masyarakat, pemerintah pun juga ada keterbatasannya. Ya kita sebagai orang-orang yang punya kemampuan itu harus membantu. Ya kan, artinya ya paling tidak juga kita membantu kinerja dari pemerintah. Nah, seperti itu. Terus nyampe ke laundry dari mana lagi nih? Nah, Ini ikan terus ke laundry apa ada lagi nih sebelum laundry ini? Jadi saya perlu tanda tanya ini. nah jadi kita membaca terus apa namanya Peluang-peluang yang ada. peluang-peluang yang ada. Nah, tadi kan sudah kita bahas baca kata kuncinya adalah kebutuhan pokok manusia. Ya. Jangan begitu. Nah, kebutuhan pokok manusia apa sih? Nah, oh ternyata laundry. Nah, usaha jasa. Ya, saya pelajari gitu loh. Sebelum kita terjun ke usaha terkait ya apa yang mau kita usahakan, kita harus pelajari dulu dari segi segmentasinya, marketnya, kemampuan kita. Loh, kita nggak ada kemampuan, tapi kita dikasih ilmu untuk belajar, dikasih pikiran untuk belajar. Ya kita belajar dengan singkat. Begitu kita pelajari, oh ternyata jasa laundry ini apa namanya banyak manfaatnya juga gitu loh masyarakat. Jadi ada unsur sosialnya juga di situ. Iya. Nah gitu. Dari semua usaha itu pasti ada unsur sosialnya. Kita membantu masyarakat gitu loh, dan sebagainya. Baik juga ikan juga. Itu juga kita membantu masyarakat. Kalau nggak ada ikan gimana dia bisa Kebutuhan protein mereka buat anak-anak mereka. Ya. Kebetulan saya lari ke bidang jasa. Kenapa jasa? Pada saat itu saya berpikirnya jangka panjang. Istri saya misalnya kalau misalnya dia hamil, ya kan, tidak bisa kerja yang berat-berat dan sebagainya. Nah, saya berpikir keluarga saya lingkup kecil dulu, nah begitu. Oke, kalau misalnya jasa di bidang laundry, nah, saya pelajarin semua sudah. Oke, masuk ini, ya kan, masuk. Nah, kenapa? Karena yang bekerja mesin. Iya, Nah, betul. mesin. Walaupun kita juga harus butuh modal kan untuk membeli mesin dan sebagainya. Mumpung kita punya modal pada saat itu, walaupun sedikit, ya kan. Nah, tapi kita tidak bisa berusaha secara instan. Artinya harus langsung besar. Berproses lah Bang ya. Berproses dulu. Ya. Jadi beli mesin satu, pengering satu, mesin cuci satu, pengering satu, setrikaan satu. Oke. Dari situ. Nah, itu di kilo 14. Mulai dari minimalis ya. Iya, nah semua kita pelajari dulu. Jadi kita sebagai entrepreneur kita pelajari semua dulu. Jadi masyarakat pun juga bisa gitu loh, ya kan, dengan kemampuan kita belajar tadi. Jadi kita pelajari dulu. Oh ternyata laundry ini simpelnya adalah mesin yang bekerja. Ya kan, mesin yang bekerja. Walaupun kita manusia pun juga ada basic bekerja juga. Masukin cucian juga itu manusia juga. Tapi lebih condong itu mesinnya bergerak posisinya. Setrika, uap itu kan enak saja tuh, tinggal begini sudah hilang itu setrikannya itu, kusutnya dan sebagainya. Oke, akhirnya kita putuskan buka laundry. Mesin pengering satu, mesin cuci satu, setrika. Ya, di kilo 14. Loh, orang bertanya, Pak, kok di kilo 14, Pak? Kan di kota di sana kan sepi, Pak. Iya. Di kilo 14 pinggir jalan, sedangkan kampus itu di kilo 15 jauh. Kok mau di kilo 14 gitu loh. Iya. Karena di sepanjang jalan itu banyak industri. Nah,
seperti itu. Nah, alhamdulillah ya kan berkat doa istri juga, ya kan. Nah, jadi kebetulan konsumennya lebih banyak dari mahasiswa sama karyawan-karyawan perusahaan Perusahaan ya, itu. situ. Oke. Nah, tapi Berarti kan pinter juga lihat peluang menentukan lokasi saja. artinya apa? Semua peluang itu ada, tergantung manusianya, gitu loh. Apapun yang mau kita usahakan tuh ada, Iya, iya, gitu iya, loh. iya. Nah, tergantung manusianya mau yang dari bawah, menengah atau langsung dari atas. Ini soal mental, Bang ya. Betul. Iya, 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 iya. Dan nggak, maksudnya peluang itu ada banyak, tapi masih banyak juga kaum yang suka ngeluh. Nah, Gitu. iya, itulah. Betul, betul, betul. Nah, jadi inilah artinya pengalaman kita inilah yang harus, walaupun kita ini ada keterbatasan, Ya, ya kan, dan saya pun juga hanya sebagai pengusaha laundry, Wos. tapi pengalaman dan ilmu ini yang harus kita Bagikan, Bang. bagikan Ya. ke masyarakat. Dan saya punya pemikiran karena saya juga posisinya juga apa namanya itu menyoroti perkembangan pemerintah kita, menyoroti perkembangan ekonomi di wilayah kita khususnya itu, saya sangat prihatin, gitu loh. Apalagi dengan adanya IKN, masyarakat yang dari luar itu sudah pada Berbondong-bondong datang. berbondong-bondong datang ke Yes. Balikpapan. Nah, persiapan IKN sebelum apa namanya jadi, semua persiapan pada standby semua di Balikpapan, akhirnya penuh lah Balikpapan. Nah, kalau kita belum ada persiapan, kita mau jadi apa? Betul, Bang. Orang-orang keluar-keluar di sana, posisinya, kita tidak boleh jadi penonton, kita tidak boleh Iya, jadi iya, pendengar, kita harus menjadi penggerak, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Loh, jangan keluar-keluar dong. Ayo kita lakukan. Ini poinnya. Nah, gitu loh. Nah, Jangan cuma sekedar menuntut, tapi nggak berupaya juga. betul. Jadi kita harus lakukan yang tindakan-tindakan yang apa namanya, yang bermanfaat. Nah, ini sebelum kita masuk ke Siap. situ, Bang ya. Oke. Saya tuh bener-bener amazed, kagum banget ya dengan Bang Zulfian ini. Lika-liku di bisnisnya dengan berbagai bisnis, tapi bisa survive, bisa tumbuh juga. Apa, Bang, yang jadi tips atau kata kuncinya nih? Yang mungkin juga bisa jadi input juga nih buat kita semua nih. Sehingga bisa, ya namanya zaman, namanya perubahan itu kan terus. Betul. Akan ini. Makanya kita kan harus bisa menjadi orang yang bisa beradaptasi. Betul. Apa tipsnya nih, Bang? Ada dua kata Dua kata apa? dan dua kunci. Nah, Iya. kata dulu apa kunci dulu nih? Dua kata dan dua kunci. Siap. Yaitu apa? Yaitu ikhlas. Yang kedua adalah bersyukur. Itu kata kuncinya, posisinya. Loh, kalau misalnya kita tidak ikhlas, susah kita untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau kita tidak bersyukur, ya kan? Ya kita ini belum selesai, ini kita kerjakan. Serakah Ini belum selesai dan jadinya, Bang, sebagainya. Kita dapat lebih, tapi kita abaikan yang di bawah dan sebagainya. Oke. Nah, jadi itu kata kuncinya. Ikhlas bersyukur kuncinya. Ya, nah artinya dari kembali ke diri saya sudah mendapatkan rezeki nih di usaha laundry ini. Tapi kok di dalam benak saya ini kok masih kurang ya? Ya itulah nafsu. Nafsu. Tapi nafsu yang positif, Ya, ya, ya. gitu loh. Masih kurang Tinggal kita ya. arahkan nih. Saya masih kurang untuk berbuat ini, Ya, ya. gitu loh. Oke. Rasa syukur saya adalah saya cukup ini dari usaha laundry ini rezeki saya cukup di sini nih. Ya, Kemana lagi nih saya harus mencari untuk menambah rezeki, apa namanya, mendapat manfaat, baik diri saya. Oh, ternyata saya harus bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya, inilah yang akan saya lakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial di luar. Apa kegiatan sosial di luar ini yang harus saya perbuat? Oh, saya pelajari. Ternyata memang kembali yang saya jelaskan tadi, bahwasanya saya prihatin dengan lingkungan kita di Balikpapan. Apa prihatinnya? Satu, orang-orang sudah pada datang ke sini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita dilangkahi. Sementara kita harus bersaing sama mereka. Sementara kita harus bersaing posisinya, tapi kita tidak punya bekal untuk bersaing itu. Yes. Nah, orang-orang yang seperti kita inilah yang harus mendorong manusia, masyarakat yang tidak mampu ini, masyarakat tidak mampu, masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Apa itu? Yaitu tadi berentrepreneur, ya kan, UMKM yang harus kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberdayakan masyarakat, apa yang harus diusahakan.
Nah, salah satunya adalah kelompok tani hutan. Nah, ini yang sedang digagas ya, Pak? Ini yang sedang kami gagas dengan tim yang kita rencanakan juga. Yang ini ya sangat banyak sekali manfaatnya buat masyarakat. Dan Tapi kalau dari cerita, ini sekedar informasi ya Siap. teman-teman juga ya. Beliau ini sebelumnya juga membantu membebaskan lahan ya, atau apa ya tadi cerita? bukan membebaskan Membebaskan lahan. apa? Oh. Berkontribusi juga untuk ini. Yang di mana nih? Yang di pasir, yang di pasir. Gitu. Ya, ya. Nah, kebetulan saya ini ya tadi apa namanya? Karena pada saat di mahasiswa kan jiwa sosial saya ini kan muncul di situ. Oke. Nah, awalnya sih dulu saya egois. Apa namanya? Individu. Artinya Individualis. pendiam, Oke. individual dan sebagainya, tidak mau berbaur. Pada saat saya dipaksa dengan teman saya untuk gabung di organisasi, situlah muncul. Malah terbangun di situ. Malah terbangunlah jiwa saya untuk berbaur, gitu loh. Oke. Berbaur. Saya punya fight di situ untuk apa namanya membangun karakter saya, baik karakter saya membangun juga masyarakat, apa namanya anggota dan masyarakat, dan terbentuk di situ posisinya. Akhirnya tumbuh terus sampai saat ini. Nah dari bekal saya yang ada di situ, ya saya harus salurkan secara nyata Ya, di masyarakat. Nah, inilah kesempatan saya, kan begitu. Walaupun lika-liku perjuangan saya di awal itu tadi jatuh bangun, di sini selesai, di sini selesai. Akhirnya ini mudah-mudahan kesempatan yang saya akan jalankan, ya kan begitu. Setelah laundry ini, saya akan membagi ilmu saya, membagi apa namanya keinginan saya untuk berbakti kepada masyarakat, gitu loh. Ya kan, mohon maaf ini, artinya banyak teman-teman, Pak Jo, jadi caleg Pak Jo, jadi pejabat Pak Jo. Mohon maaf saya bilang, kalau mau jadi caleg, berbuat dulu buat masyarakat. Gitu. Jangan pas musim kampanye baru muncul spanduk. Saya berjanji. Jadi jual janji. Ya, jadi mohon maaf, saya bukan yang. Tapi kita nggak singgung orang ya. Iya, Kita nggak singgung orang ya. Ya, tapi itu. Tapi kan tadi itu pertanyaan yang saya tanyakan, ternyata udah dijawab. Saya kira tuh ini jangan-jangan mau nyalek ya, atau mau planning jadi calon wali kota ya. Nah, artinya gini, kita berbuat dulu buat masyarakat. Jadi sebenarnya kita ini adalah manusia sosial. Ya, Gitu. secara basic ya Bang. Secara basic kita ini manusia sosial, gitu loh. Dan masyarakat Indonesia itu sebenarnya masyarakat yang betul-betul di mata dunia itu betul-betul masyarakat yang apa namanya itu eksistensinya untuk berbuat itu sangat tinggi, Betul. gitu loh. Nah, cuman kan apa namanya yang ada di luar sana kita tidak mengetahui itu. Nah, kita kembali deh ke diri kita sendiri dan lingkup kita sendiri di Balikpapan ini posisinya. Nah, adanya masyarakat luar berbondong-bondong datang ke sini, kita harus mempersiapkan diri. Ya kan, kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Apa yang digagas saat ini Bang? Nah, yang tadi itu apa tadi? Tani hutan. Kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan. Tadi saya belum selesai tadi yang masalah di pasir. Nah, di pasir itu memang saya sangat prihatin ya. Mungkin ada beberapa masyarakat di sana yang memang membutuhkan apa namanya input ya, ilmu pengetahuan untuk bagaimana caranya kita bisa apa namanya berentrepreneur, berusaha. Oke, berarti yang Abang lihat adalah sebenarnya banyak masyarakat di sekitar kita itu sebenarnya punya potensi ya Bang ya. Betul. Cuma tidak terkelola dengan baik. Betul. Nah, gimana kisahnya tuh Bang di pasir pada saat itu Bang? Ya, apa namanya keprihatinan kita melihat bahwasanya memang banyak lahan-lahan yang tidur di sana dan banyak lahan-lahan masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan. Nah, gimana caranya kita bantu yang ada bisa kita manfaatkan. Artinya lahan-lahan tidur ini bagaimana caranya kita bisa manfaatkan. Contoh misalnya, oke, kita tanam jagung. Kita tanam jagung, nanti kita bikin minyak jagung. Kita tanam singkong, nanti kita bikin tepung. Nanti kita cari misalnya di hutan, misalnya ada pohon aren dan sebagainya, kita bikin aren. Tapi Diolah lagi. ya kan? Yang biasanya umumnya aren itu apa namanya itu batu gitu, tapi kita bikin serbuk
serbuk aren Jadi dan gula, dan sebagainya. yang dipakai, ya. Gitu apa namanya itu kerajinan-kerajinan tangan ya, dari rotan dan sebagainya Dan itu banyak di situ, Bang. Iya, dan kebetulan market kita dari luar itu sangat membutuhkan itu. Nah, begitu. Nah, jadi masyarakat ini yang ada di dalam ini dia ingin memproduksi tapi tidak tahu menjualnya kemana. Iya. Kan begitu. Nah, dengan adanya kita ya kita sekarang ini kan serba canggih gitu loh Betul. teknologi digital dan sebagainya. Nah, kita harus informasikan ke mereka bahwasanya Pak, tolong artinya kita ayo sama-sama membangun ya kan sama-sama kita belajar di sini. Ada manfaat, ada lahan di sana, jangan dijual. Kalau bisa kita manfaatkan, bagaimana caranya penghasilan itu kita putar lagi. Jangan kita cari uang hari ini habis, hari ini kita makan, hari ini habis, besok kita cari lagi. Nah kan akhirnya kita terapkan yang namanya itu perputaran hasil tadi, ya kan ada hasil ya sekian persennya kita tabung, ya kan buat anak kita dan sebagainya apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena keinginan manusia ini tinggi sekali gitu loh. Betul. Nah seperti itu yang dipasir. Dan itu berjalan dengan baik, Bang? Berjalan, alhamdulillah posisinya. Luar biasa. Kembali ke Balikpapan. Balikpapan. Nah, saya dan tim ini. Jiwa itu tetap ada ya, Bang? Betul. Kepedulian itu tetap ada. Artinya begini, rasa kurang puas itu manusia itu besar sekali gitu, ya kan. Nah, ini rasa tidak puas kita itu yang dari segi positif disalurkan. Bentuklah namanya kelompok tani hutan. Oke, jadi masyarakat Balikpapan ini tidak semua yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang membutuhkan, ada yang tersesat. Artinya itu bingung nih, saya ini setelah pensiun mau kemana? Iya. Kan begitu, saya mau setelah pensiun mau kemana? Adapun orang yang tidak mampu juga posisinya, Pak saya sudah bertani Pak, tapi ya itu Pak tumbuhan saya ini kadang ya tidak produktif dan sebagainya. Nah kita arahkan gitu loh. Dan sebagainya. Nah, dari wadah kelompok tani hutan ini kebetulan lokasi kita itu adalah yang dikelola oleh kehutanan, pihak kehutanan, KPHL Balikpapan. Dan beliau sangat senang karena kebetulan dari pemerintah ada program yang namanya itu perhutanan sosial. Nah, itu program yang harus dijalankan sama pemerintah. Perhutanan sosial tadi. Nah, kebetulan dari KPHL mendapatkan jatah. Dari perhutanan sosial itu 1.500 hektar. Wow. Nah, begitu. Nah, kembali ke kelompok tani hutan itu ada persyaratannya memang. Jadi minimal 15 orang, maksimal 300 KK. 15 KK atau KTP sampai ke 300 KK atau KTP. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan antusias dari masyarakat khususnya yang di Balikpapan itu besar sekali. Nah, kemarin kami mengadakan sosialisasi di Cafe Sapo di Kampung Baru itu mencapai 257 orang. Wow. Itu yang hadir. Data yang masuk itu ada 400 lebih. Dan ini ada penambahan lagi 80. Nah, artinya kita mengelola orang banyak di dalamnya untuk berekonomi kerakyatan. Ini nggak gampang ini. Kita harus bersinergi dengan pemerintah. Siapa pemerintahnya ya? Pemerintah setempat, baik itu lurah, dari kehutanan, dari Pemkot, kan begitu. Nah, kita harus bersinergi. Kita pun juga membantu pemerintah juga, baik pemerintah kabupaten, kota, maupun kita membantu pemerintah pusat yang digadang-gadangkan bahwasanya negara kita ini adalah masih dari krisis pangan. Nah, dari pengelolaan kita inilah kelompok tani hutan ini, gimana caranya krisis pangan itu bisa teratasi. Bahkan menjadi kemandirian pangan. Betul. Nah, Bapak posisinya mau bentuk kelompok tani hutan, Bapak sanggup bertani. Loh, begini Pak, kita ini mau bertani ini harus mempunyai akal dan pikiran. Artinya kita harus cerdas juga, Pak. Ya kan banyak kelompok-kelompok tani yang sudah berjalan itu terbengkalai, tidak jalan. Kenapa? Karena manajemen tidak jalan. Dan itu membutuhkan orang-orang atau pemikir-pemikir untuk menjalankan itu supaya jalan itu anunya. Dan itulah yang selama ini orang mungkin terlupakan ya, Bang ya. Tidak terperhatikan. Betul. Nah, jadi kemandirian masyarakat itulah yang akan kita bangun di situ. Jadi khusus untuk masyarakat Balikpapan ya. Balikpapan. Karena Balikpapan sekarang ini adalah sebagai penyangga ibu kota negara. Nah, kita harus mempersiapkan itu. Dan dari otoritas IKN pun juga harus mendukung gitu loh.
baik itu dari otoritas IKN maupun dari pemerintah pusat, bahwasanya ayo Pak, ini loh masyarakat siap ini, penggerak kami siap juga untuk melaksanakan ketahanan pangan ini, gitu loh. Ini buat juga buat pemerintah, gitu loh, program pemerintah. Nah, berdayakan ini. Nah, program dari pemerintah adalah perhutanan sosial tadi. Nanti, apa di dalamnya? Ya itu tadi kita akan melakukan suatu kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Ya, di situ juga nanti akan kita bangun wisata, edukasi. Ya kan, buat anak-anak TK dan sampai dewasa, edukasi. Kita juga akan bangun di situ yang namanya kawasan konservasi. Banyak sekali pelajaran-pelajarannya akan kita dapat di situ. Begitu. Jadi udah nggak sabar nih saya dengar itunya aja udah bakal proud banget nih sebagai warga Balikpapan kalau ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Wah, itu bisa jadi percontohan tuh. Betul. Nah, ini juga kita akan gaungkan dan ini mudah-mudahan jadi percontohan. Makanya kita tidak luput ya bermitra dengan pemerintah. Ya kan? Bukan semata-mata kita tergantung sama pemerintah. Dengan sendirinya pasti kita akan mandiri. Tapi langkah awal ini kita butuh bantuan pemerintah. Kenapa? Karena lokasinya punya pemerintah, punya negara yang dikelola oleh dari kehutanan posisinya. Dan itu juga salah satu peran atau fungsional pemerintah juga. Betul, memang harus begitu. Betul. Nah, makanya kita berdayakan masyarakat dengan mengelola lahan kehutanan tadi dengan yang namanya kelompok tani hutan. Kebetulan nama kelompok tani hutan kami adalah KTH, kelompok tani hutan Borneo Alam Semesta. Masya Allah, keren. Borneo Alam Semesta. Betul. Borneo karena ada di tanah Borneo, alam karena ini kekayaan alam, dan semesta kita semua butuh yang namanya kesinambungan dari semesta. Dan apa aja ada di alam semesta ini, yang pastinya juga bergantung kepada Tuhan alam semesta. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Waduh, luar biasa sekali. Sudah pengen banget ini ngobrol lebih detail lagi tentang program-programnya sama Bang Zulfian, tapi karena waktu nih Bang ya. Betul. Karena waktu, tapi luar biasa banget. Ini sebuah pengusaha yang keren menurut saya. Kenapa gitu? Banyak orang kalau misalnya pengusaha yang udah tumbuh besar, udah punya bisnis yang triliunan, lalu berkontribusi sama masyarakat, biasa. Nah, tapi ini ada seorang sosok pengusaha yang usaha jatuh bangun dari berbagai bidang itu tadi. Tapi punya kepedulian sosial dan mewujudkannya kepada masyarakat. Ini yang luar biasa. Bang, sebagai closing statement nih Bang, apa nih nasihat yang bisa diberikan buat teman-teman yang nonton ini? Ya harapan saya dan teman-teman ya kita terus berjuang. Ya kan, kehidupan ini kan tidak semata-mata untuk besok, tapi kehidupan kita ini buat diri kita sampai ke anak cucu kita, itu yang harus kita bangun sekarang. Ya kan, kita punya kemampuan, kita punya pikiran, ya kita harus banyak belajar dari situ dan belajar seperti itu. Nah, peluang-peluang yang ada ya harus kita raih, tapi yang positif. Nah, seperti itu, tetap semangat. Gaspol, luar biasa banget. Satu poin yang utama itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Ini yang saya highlight banget nih dari Bang Zulfian. Terus belajar, dan yang kedua adalah terus berkontribusi. Ya. Karena apa? Rasul bilang manusia yang paling keren itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat sesamanya. Mudah-mudahan kita bisa jadi manusia yang paling bermanfaat untuk sekitarnya kita semuanya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya. Tetap di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zulfian. Keren. Luar biasa.